Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan angiosperma ini memiliki ciri-ciri seperti bakal biji selalu diselubungi bakal buah. Kemudian terdiri atas tumbuhan berkayu dan basah, sistem perakaran tunggang dan serabut, penyerbukan dengan cara autogami, anemogami, hidrogami, dan zoidiogami. Kebanyakan berdaun lebar, tunggal atau majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam. Demikian juga dengan pertulangan daunnya. Kemudian berdasarkan keping lembaga, maka angiosperma ini dibedakan menjadi dua, yaitu monocotyledone dan dicotyledone. Nah, dan kami akan terfokus pada dicotyledone. Kemudian dicotyledone atau tumbuhan biji belah. Jadi dicotyledone ini memiliki ciri-ciri seperti pada keping biji yang terdiri dari dua kotiledon. Kemudian tulang daun menyirip atau menjari pada batang, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Sedangkan pada bunga, bagian perhiasan bunga itu terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sistem perakaran pada dicotyledone yaitu sistem akar tunggang. Kemudian berdasarkan perbedaan letak ada atau tidaknya daun-daun mahkota, maka dicotyledone ini dapat dibedakan menjadi 3 anak kelas, yaitu Monoclamiceae atau petale, Dialipetales, dan Sympetale. Kemudian kita akan terfokus pada Monoclamidae atau petale. Jadi apa sih Monoclamidae atau apetale ini? Jadi disebut Monoclamidae atau petale itu karena hiasan bunga tidak terdapat atau kalau ada hanya tunggal. Oleh sebab itu disebut dengan Monoclamidae yang berasal dari kata mono yang artinya satu atau tunggal dan klamidos yang artinya mantel dan selubung. Kemudian hiasan bunga yang tunggal itu biasanya menyerupai kelopak, jarang menyerupai mahkota. Oleh sebab itu juga dinamakan apetale yang berasal dari kata a yang artinya tidak atau tanpa dan petale yang artinya daun mahkota. Kemudian bangsa Casuarinales atau Verticillate. Jadi pada bangsa Casuarinales ini hanya terdiri atas satu suku, yaitu Casuarinaceae, yang memiliki ciri-ciri seperti batangnya berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau, dan cabangnya kecil. Dan daun termodifikasi seperti sisik. Daunnya tersusun secara berkarang dan memiliki biji yang bersayap. Kemudian pada batangnya berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil yang tersusun berkarang. Bunga uniseksual. Kemudian pada buahnya ini merupakan buah kuru yang bersayap dan diselubungi oleh 2 daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Contohnya itu seperti Casuarina equisetifolia. Bangsa Myricales. Jadi pada bangsa ini hanya terdiri atas satu suku, yaitu Myrisaceae, yang terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang berkayu dengan daun-daun tunggal yang tersebar. Kemudian mempunyai daun-daun penumpu atau tidak ada. Dan pada daun itu terdapat sel-sel minyak. Bunga berkelamin tunggal atau majemuk. Bunga tanpa hiasan bunga. Dan buahnya itu berupa buah batu, biji tanpa endosperm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Tufiana dengan NPM 1811060204. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bangsa Urticales dan juga bangsa Piperales. Bangsa Urticales meliputi terna, semak-semak, pohon-pohon yang kebanyakan itu daunnya merupakan daun tunggal yang tersebar dan mempunyai daun penumpu. Bunganya itu kebanyakan berkelamin tunggal yang tersusun dalam bunga menjemuk. Nah, biasanya tuh tumbuhan ini kebanyakannya memiliki getah. Nah, di sini dia memiliki 4 suku. Yang pertama adalah suku Moraceae. Nah, contohnya itu adalah Ficus elastica atau disebut dengan karet, dan juga ada juga Artocarpus cambiden yang biasa disebut dengan nangka. Selanjutnya adalah suku Cannabinaceae, yaitu biasa disebut dengan ganja-ganjaan. Contohnya seperti Cannabis indica yang merupakan obat psikotropik dan juga Cannabis sativa yang di dalamnya yang ditanam untuk diambil seratnya. Yang ketiga adalah suku Ulmaceae.
Contohnya itu adalah Ulmus campestris. Nah, yang keempat adalah suku Urticaceae. Dia itu biasa disebut dengan jelatang-jelatangan atau dia itu merupakan tumbuhan yang berambut gatal. Contohnya adalah Boehmeria nivea, Urtica urens, dan juga Urtica dioica. Nah, yang selanjutnya adalah bangsa Piperales, di mana dia tuh tumbuhannya berbunga, kebanyakan berupa terna. Namun kadang-kadang tumbuhan ini memiliki batang yang keras atau batang berkayu. Nah, daunnya tunggal dengan bunga yang berkelamin tunggal atau ada juga yang berkelamin banci tanpa hiasan bunga. Dia itu memiliki 3 suku. Yang pertama adalah suku Piperaceae. Dia itu merupakan seringkali itu akarnya merupakan akar yang memanjat dan juga memiliki bau yang khas berupa aromaterapis. Nah, dia itu contohnya seperti piper beetle atau sirih dan juga piper nigrum atau lada. Nah, yang kedua adalah suku Saururaceae. Contohnya seperti Saururus sinensis atau biasa disebut dengan ekor kadal. Nah, yang terakhir adalah suku Chlorantaceae. Nah, dia itu merupakan tumbuhan yang keras tulang, akar tumbuhan keras tulang yang biasanya itu dijadikan sebagai kapur barus. Nah, contohnya itu adalah Chiloranthus officinalis. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasya Sugiyati akan menjelaskan materi berikutnya. Yang pertama mengenai bangsa Santales, di mana bangsa Santales terdiri dari 4 suku. Yang pertama suku Santalaceae, kemudian suku Lorantaceae, yang ketiga suku Balanoporaceae, dan yang terakhir adalah suku Sinomoriaceae. Yang pertama, suku Santalaceae, di mana suku ini termasuk tumbuhan terna, perdu, atau pohon-pohon yang daun-daun tunggal yang dudukannya tersebar atau berhadapan. Nah, bunganya amat kecil, termasuk berkelamin banci atau berkelamin tunggal, dan dia terpisah-pisah atau berkelompok dalam ketiak-ketiak daun. Contohnya itu Santalum album, yaitu cendana, di mana cendana itu terdapat di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk biasanya itu digunakan untuk diambil kayunya dan minyaknya. Kemudian suku Lorantaceae, di mana tumbuhan ini termasuk setengah parasit yang batang-batang berkayu dengan daun-daun tunggal yang kaku seperti belulang. Nah, pada perkecambahan alat-alat pelekat itu tumbuh streng-streng menghisap seperti akar yang meluas pada permukaan gelam tumbuh-tumbuhan inangnya, dan dari streng-streng tersebut masuk ke dalam kayu alat penghisap atau penyelam. Ada pula yang langsung dari cakram pelekatnya mengeluarkan penyelam ke bagian kayu inangnya. Nah, contohnya itu adalah Dendroptoe petandra atau tanaman benalu. Kemudian ada suku Balanoporaceae, di mana termasuk parasit-parasit sejati yang sama sekali tak memiliki klorofil lagi, biasanya hidup pada akar tumbuh-tumbuhan yang berkayu dengan bagian-bagian vegetatif yang mengalami reduksi yang amat mendalam. Nah, pada tumbuh-tumbuhan inangnya terdapat semacam rimpang yang serupa seperti umbi. Contohnya itu adalah Langdorfia hypogae. Kemudian, suku Sinomoriaceae termasuk parasit-parasit akar yang berwarna perang kemerah-merahan tanpa klorofil, mempunyai rimpang yang mengeluarkan akar-akar adventif, dan dari akar inilah timbul haustoria yang melekat pada tumbuh inangnya. Batang tidak bercabang dengan daun-daun yang berbentuk sisik, tersusun dalam bunga majemuk yang berbentuk tongkol. Contohnya itu adalah Sinomorium sosineum, yang hidup sebagai parasit pada akar berbagai macam tumbuhan halofita di pantai Laut Tengah dan padang-padang rumput di Asia Barat. Lalu ada bangsa Euphorbiales atau Trichochaceae, di mana terdiri dari 4 suku. Yang pertama ada suku Euphorbiaceae, yang kedua ada suku Dicapetalaceae, yang ketiga ada suku Buxaceae, dan yang terakhir ada suku Calitrisaceae. Yang pertama, suku Euphorbiaceae, di mana tumbuhan ini terdiri atas tumbuh-tumbuhan berkayu, tetapi termasuk pula di dalamnya terna.
Hampir semua bagian tumbuhannya dalam suku ini mengandung getah yang terdapat dalam saluran-saluran getah yang dapat hanya terdiri atas satu sel saja atau suatu senosit yang panjang dan bercabang-cabang serta bersambungan satu sama lain atau anastomoseren. Dapat pula merupakan fusi banyak sel seperti bulu-bulu pengangkut. Nah, contohnya itu seperti Euphorbia pulcherrima atau kayu racun. Kemudian ada suku Dicapetalaceae. Suku ini terdiri atas tumbuh-tumbuhan berkayu, kadang-kadang berupa liana dengan daun-daun tunggal tetapi rata. Dudukannya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga kecil tersusun sebagai bunga majemuk yang terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau actinomorph atau xenomorph, yaitu banci atau berkelamin tunggal. Contohnya itu adalah Tapura guyanensis. Nah, kemudian ada suku Buxaceae, di mana umumnya berupa tumbuh-tumbuhan berkayu dengan daun-daun bertepi rata yang dudukannya tersebar atau berhadapan. Tanpa daun-daun penumpu, bunga dalam ketiak daun terpisah-pisah atau berupa bulir ataupun bongkol. Nah, berkelamin tunggal atau actinomorph, tenda bunga berwarna hijau, nah berbilangannya 4 atau bisa lebih. Contohnya itu adalah Buxus sempervirens. Kemudian ada suku Calitrisaceae, di mana terdiri dari terna yang tergolong dalam hydrophyta dengan daun-daun tunggal yang dudukannya berhadapan tanpa daun penumpu. Nah, bunganya kecil, berkelamin tunggal, berumah satu juga, terus telanjang. Nah, biasanya terdapat dalam ketiak-ketiak daun. Contohnya itu adalah Calitrice autumnalis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.